Halo, selamat pagi. Oke, kita putar. Oke, sahabat Casablanca, kebetulan pagi yang cerah ini kita ada jadwal akad ya di salah satu bank pembiayaan kredit kita, tepatnya di lokasi Cawang. Dan kebetulan karena kita melewati jalan tol, kita akan langsung studi ya seberapa lama estimasi waktu yang diperlukan jika teman-teman dari Casablanca Residence menuju gate tol kita nanti lewat tol Baranang Siang ya, Pak Sarmidi ya. Kebetulan Pak Bos sendiri yang bawa mobilnya, Bos. Oke. Halo, pagi Pak Yohanes, Pak Stefanus ya. Sudah menonton, sudah bergabung sama kita. Kapan Pak main lagi ke Casablanca Residence? Oke. Sambil nanya-nanya sama Pak Medi, boleh ya Pak ya? Jadi, selamat pagi. halo. Ada Pak Anes yang kemarin udah sempat lihat Pak sama nyonya. Iya Pak Anes. Ya. Cuman kebetulan Pak Anes sama nyonya waktu itu lagi proses bank, di salah satu perumahan sekitar kita. Pak, ini untuk ini di Casablanca Residence kita ini, Pak Midi kan seperti yang kita tahu nih, sama ada Bu Yuli juga di belakang ya. Mana Bu Yuli? Seperti yang kita tahu, Pak Sarmidi mempunyai jam terbang dan pengalaman yang sudah kami katakan sangat luar biasa, karena teman-teman, Pak Sarmidi juga merupakan salah satu coach untuk bisnis dan properti di Indonesia ya. Pak Sarmidi, kalau di dalam properti, konsumen itu yang menjadi catatan-catatan penting bagi konsumen itu sebenarnya apa nih Pak Midi yang lebih diutamakan jika mengulik-ulik atau searching-searching tentang perumahan, Pak Midi? Iya, pagi semuanya. Pertanyaan Mas Fikri tentang apa yang menjadi alasan utama bagi para pembeli untuk memilih sebuah rumah. Ya. Rumah ini bukan hanya sekedar untuk hunian ya, tapi rumah itu adalah bagian dari investasi yang teramat penting dan investasi yang teramat aman. Ya, karena ini diwariskan sampai generasi kita, anak cucu cicit ya. Dan ini aman sekali karena harganya terus naik walaupun tidak diapa-apain, apalagi kalau daerah dan lokasinya berkembang dengan baik. Jadi kalau punya uang, walaupun agak memaksakan ya, mencicil rumah itu adalah sebuah pilihan yang teramat tepat. Sedangkan orang Indonesia dibilang nggak punya uang tapi beli motor bisa, beli mobil bisa. Nah, kita tahu bahwa itu decrease ya, aset itu adalah apa? Yang dibeli itu adalah menurun, sedangkan rumah dan tanah tidak akan pernah menurun harga jualnya ya. Jadi ini adalah teramat sangat penting. Terus tadi masuk ke pertanyaan Mas Fikri mengenai apa sih alasan dari customer pertama dalam memilih sebuah rumah. Di tempat lain, ahli-ahli lain mengatakan bahwa lokasi, tapi saya membuat lokasi nomor 2 ya. Lokasi memang perlu, lokasi yang strategis, yang dekat dengan semua akses ya, akses dan mudah, kemudian dekat dengan segala macam fasilitas ya dan sebagainya, itu penting. Tetapi ya ingat, banyak kan pengembang itu memberikan harga yang tidak bisa dijangkau oleh konsumennya. Nah, jadi saya tetap berpendapat lokasi penting, konsep penting, semua penting, tetapi harga harus affordable, harus terjangkau oleh para pembeli dan konsumen kita pada umumnya. Nah, karena ya apabila perumahannya luar biasa semuanya, nyaris sempurna, tapi harganya setinggi langit, tentu saja itu omong kosong kan, jadi jatuhnya seperti mengejar layangan putus. Jadi menurut saya adalah yang teramat penting adalah terjangkau ya. Setelah terjangkau baru juga memilih lokasi yang strategis, yang mudah diakses, dan dia adalah merupakan ya daerah pertumbuhan
Ya, nggak mesti harus baik saat ini, tetapi ke depan sudah terlihat Nilai investasinya nilainya ya, Pak, ya? semuanya. Jadi sebuah kawasan sudah terlihat kalau dia nanti akan berkembang 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kawasan yang dikembangkan itu tahu, oh akan seperti itu. Itu yang disebut dengan orang ya sunrise dan sebagainya, itu maksudnya seperti itu. Dan itu sudah bisa kelihatan. Jadi kalau akan bagus itu udah kelihatan, walaupun saat ini belum masih biasa-biasa saja, ya. Kemudian dilihat lagi adalah konsepnya. Sekarang rumah tidak hanya sekedar rumah, tetapi rumah kita butuh rumah sekaligus tempat istirahat yang sangat nyaman. Dan kalau kita butuh ya rekreasi, ada di dalamnya. Kalau kita butuh hanya berenang, ada kolam renangnya. Kalau kita butuh hanya belanja, ada komersial area yang mendukung tempat belanja, memenuhi kebutuhan per hari-hari. Kalau kita ingin ke ATM, dekat ke ATM. Nah ini konsep, ya. Keamanan juga masuk dalam konsep. Artinya sudah Keamanan memudahkan, juga masuk dalam konsep. sudah memudahkan. Betul. Karena sendiri. rumah tidak hanya sekedar rumah untuk tidur, tetapi sekarang sudah rumah ya mempunyai nilai lebih. Inilah yang nilai-nilai lebih inilah yang menjadi faktor utama kita dalam memilih sebuah perumahan. Kemudian juga dilihat dari yang terpenting juga adalah keamanan dalam investasi itu didukung oleh legalitas yang pasti. Nah di Casablanca Residence kita tepat sekali bahwa konsumen itu datang mau lihat sertifikat asli. Boleh Pak ya? Boleh, Bisa, Pak, ya? silakan. Jadi benar-benar tidak ada kita sembunyi-sembunyikan. Begitu juga dengan progres, karena ini adalah keamanan teramat penting dalam hal ini. Ya banyak orang gerasa-gerusu membeli sebuah aset atau perumahan, tetapi ternyata perizinannya belum lengkap, surat-suratnya tidak bisa terbit dan sebagainya. Akhirnya menjadi problem besar di belakang hari. Jadi unsur keamanan, safety first adalah teramat sangat penting bagi para konsumen. Dan alhamdulillah kategori tadi, baik dari sisi harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, kemudian fasilitas dan konsep yang bagus ya, yang lengkap, konsep yang luar biasa, sekaligus keamanan yang terjamin ya, itu semua alhamdulillah ada di Casablanca Residence. Gitu Mas. Komplit banget ya ternyata ya. Jadi kita meninjau hunian properti itu, baik kita gunakan sebagai hunian ataupun ladang sebagai investasi, ternyata banyak sekali catatan-catatan yang memang supaya kita lebih confident untuk memiliki sebuah aset gitu ya Pak Sarmidi ya. Mulai dari lokasi tadi nomor 2 ternyata Pak ya. Kalau saya membuatnya dan nomor 2, para ahli mengatakan 3 kali lokasi 1, 2, 3. Tapi saya berbeda berpendapat. Apabila perumahan itu luar biasa tapi tidak bisa dijangkau, nggak worth it ya. gitu. No, jadi saya merubah sedikit ya, bukan berarti lokasi tidak penting, tetapi saya jadikan dia urutan kedua ya, badan ketiga. Sedangkan para ahli lain mengatakan bahwa itu urutan pertama. Bagi saya adalah keterjangkauan ya, affordable, yang terjangkau oleh masyarakat umumnya, itulah rumah yang paling ideal. Ya, bener juga sih, make sense juga, karena toh yang namanya lokasi akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu gitu ya Pak Media. Betul, betul. Jadi kita bisa ngelihat pertumbuhan suatu titik lokasi itu. 3 tahun ke depan saya sudah bisa dianalisa ya akan seperti apa. Ya, ini contoh saja Mas Fikri. Saya punya mertua saya dulu beli rumah tahun 1970-an ya. 70-an. Oh, tahun 70. 70-an masih sepi, Bogor masih sepi luar biasa. Dan itu masuk ke tidak bisa dimasukin oleh mobil ya. Kemudian dia harus ya curam ya, jadi tebing ya, tebing tinggi. Jadi tidak ada orang yang mau beli. Ya, tidak ada orang yang mau beli. Bahkan ya komplek itu dijadikan komplek rumah karyawan bagi salah satu institusi kementerian, tapi nggak ada karyawan yang mau tinggal, semuanya pada dijual. Nah pada saat itu mertua saya melihat itu peluang ya, harganya masih terjangkau, tetapi dilihat sekelilingnya udah keren nih, cuma tinggal ini doang gitu ya, tinggal hanya kelemahannya di situ. Alhamdulillah beliau memutuskan untuk membeli 2 kapling. Hari ini kalau mau beli tanah di lokasi yang sama, siapkan uang yang tidak sedikit ya, miliaran. Mungkin kita pun nggak mampu untuk beli.
Karena apa? Beliau melihat surroundingnya, keadaannya hari ini masih jelek, tetapi potensi ke depannya luar biasa. Nah ini yang, dan itu bisa dilihat, ya itu bisa dilihat, bisa dianalisa, bukan diprediksi ya, tapi dianalisa sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kalau memprediksi kan mungkin belum tentu terjadi, tetapi kalau hari ini kita lihat analisa kita, oh ini kesini, oh ini hanya masih itu yang disebut dengan real drawback ya, kekurangan hari ini tetapi akan terjawab ya, akan teratasi untuk masa yang akan datang. Jelek hari ini belum tentu besok ya. Jadi real drawback menyatakan bahwa hari ini jelek tapi kami akan bagus ke depannya. Itu yang harus hari ini kami harganya menurut orang tidak berharga, tetapi nanti bisa jadi intan berlian permata dan sebagainya. Gitu kira-kira. Ya. Saya karena penjelasan Pak Midi ini saya jadi ingat nih Pak, karena ada beberapa customer itu yang bilang, oh ternyata masih kebetulan kan untuk Casablanca Residence sebenarnya perbatasan banget antara Kecamatan Bogor Selatan yang notabene-nya adalah termasuk teritori Kota Bogor ya Pak ya. Kemudian Palasari yang sudah termasuk teritorinya Kecamatan Cijeruk. Nah saya jadi ingat waktu itu berarti keluarga Pak Sarmidi membeli itu kan belum ada bayangan apakah akan jadi kota atau ini, karena masih satu ini Pak ya, daerah Bogor gitu ya Pak ya. Bogor aja. Nah kalau untuk mungkin Fikri penyampaiannya sewaktu itu belum begitu secara gamblang karena secara singkat dan kebetulan juga terpengaruh oleh waktu survei yang memang kita harus membagi waktu-waktu untuk customer, karena beberapa customer kan kita sudah punya jadwalnya tuh Pak ketika weekend ya Pak ya. Nah untuk teman-teman yang masih merasa seperti itu bahwasannya compare antara lokasi kota dengan kabupaten, bagaimana tanggapan Pak Sarmidi? Iya. Sekarang kita ngelihat fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan, orang yang mampu membeli hari ini, masyarakat kita yang mampu membeli rumah di Jakarta sangat sedikit, seujung kuku ya di antara seluruh masyarakat kita di Indonesia. Jakarta. Kemudian Depok juga begitu, sudah segitu mahal ya. Kemudian Bogor yang kota madianya juga ya udah begitu mahal ya. Jadi orang yang mampu membeli, kecuali orang-orang orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu yang beli duluan, saya yakin generasi milenial ya yang sekarang sulit untuk membeli di jantung kota ya, sudah karena harganya sudah begitu mahal. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah belilah atau ambil rumah-rumah yang berada di kabupaten, nggak apa-apa, tetapi secara akses dia dekat dengan pusat kota. Ya, termasuk dengan Casablanca. Casablanca itu berada di Palasari Cijeruk. Secara wilayah, kewilayaan dia masuk dalam kabupaten. Ya, Kabupaten Bogor yang induknya ada di Cibinong. Tapi semua fasilitas Kota Madya, ya, Istana Batu Tulis, kemudian daerah Pajajaran, kemudian Botani Square, hanya dalam hitungan menit kita sudah bisa mengakses itu. Ini nih yang pintar sekali. Ya, ini kita kan udah di Batu Tulis kan ya? Batu Tulis kita. Nah, ini cara yang cerdas ya bagi kaum milenial mendapatkan rumah yang bagus ya, dengan ya hanya ya lokasinya nggak apa-apa masuk ke kabupaten, tetapi bisa mengakses dengan mudah, dekat ya dengan. Ini baru berapa menit juga kita udah nyampe Pak ya di Batu Tulis ya. Dan itulah cara cerdas yang harus disikapi. Contoh lah, sama lah ya, kenapa daerah-daerah yang dekat dengan pusat-pusat kota itu cenderung daerah penyanggah ya. Daerah penyanggah itu bertumbuh luar biasa, karena itu adalah solusi bagi kita yang tidak mampu membeli di jantung kota ya, seperti di Kota Madya, seperti di Jakarta, seperti di Depok yang Margondanya, kalau di Bekasi juga di Ahmad Yani-nya, di Tangerang dengan pusat kotanya, kan nggak mampu lagi beli. Coba bayangin, NJOP-nya udah berapa ya, harga jualnya udah berapa. Jadi harus orang-orang yang super kaya untuk bisa membeli aset-aset yang ada di jantung kota. Solusi bagi kita ya nggak apa-apa minggir, tetapi untuk mengakses, cari akses yang mudah untuk ke pusat jantung kotanya. Dan itu tepat untuk Casablanca Residence. Iya, gitu ya teman-teman ya, untuk masalah penjelasan dari coach kita sendiri. Ternyata
memang seiring berjalannya waktu lokasi itu mengalami pertumbuhan, dan idealnya ya sebuah hunian kemudian lagi posisi nggak harus di tengah, posisi nggak harus di pusat kota, karena pusat kota juga kan aplikasinya sudah, aktivitasnya juga memang sudah terlalu random teman-teman ya, jadi nggak apa namanya representatif lagi sebagai hunian gitu teman-teman. Oh ya, sebentar lagi kita akan menuju Jalan Raya Pajajaran ya. Jangan lupa masa pandemik kita patuhi protokol kesehatan, Bu Yuli. Jadi teman-teman, kalau kita ingat-ingat lagi ya, tadi ketika mulai siaran kita itu nggak kerasa banget, ternyata kita udah nyampe di Jalan Siliwangi aja ini ya Bu Yul ya, Siliwangi nih ya, di depan ini ya, depan kita ini. Oh ya teman-teman, kita saking antusiasnya tadi diskusi sama Coach Midi, kita ada satu personil lagi di belakang. Bu Yuli, perkenalkan mungkin Bu Yuli. Ya, saya Yuli. Bu Yuli sebagai marketing eksekutif ya di Casablanca Residence, dan kebetulan Bu Yuli juga jam terbangnya juga sudah sangat luar biasa ya Bu Yuli ya. Nah, beberapa customer yang kita akadkan hari ini itu apa namanya, ada 2 customer, semuanya Ibu Yuli yang sebagai konsultan propertinya, luar biasa. Bu Yuli, saya ingin beralih ke Bu Yuli sebentar. Sepengalaman Bu Yuli di Casablanca Residence, yang paling bikin customer-customer Bu Yuli itu interestnya ketika Bu Yuli membahas mengenai apa? Oke, terima kasih Mas Fikri. Untuk konsumen saya, mereka memilih di Casablanca itu Ya. yang pasti khusus orang Jakarta, Ya. mereka selalu bilang saya suka dengan pemandangan, Oh. saya suka dengan udaranya. Oh iya 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 iya. Mereka tidak membicarakan masalah lokasi tadi. Oke. Senada dengan yang Pak Sami Ya, disampaikan tadi berarti ya Bu ya. Jadi lebih memilih untuk, oh saya ternyata di sini masih ada view gunungnya. Oh. Mereka selalu bilang itu. Mm-mm. Kedua, bilang mereka sih sebetulnya dari fasilitas di dalam juga yang sudah saya terangkan itu ternyata cukup puas mereka untuk fasilitas seperti kolam renang. Oh iya iya Ya, iya iya. ya. Jadi kebanyakan sih konsumen tuh memilihnya yaitu karena view dan fasilitas yang sudah komplit. Jadi istilahnya kalau mereka Konsep kayak yang tadi ya, Pak Mil disampaikan ya Bu Yuli ya. kalau Oke. mereka ada acara pun, misalkan untuk acara keluarga, itu mereka bilang nggak usah pergi jauh-jauh dari lingkungan, Oh. cukup di situ aja. Iya, karena memang seluruh fasilitasnya sudah disediakan di sana Sudah. gitu ya Bu ya. Jadi mereka bilang serasa punya villa. Luar biasa. Iya. Oke. Saya pernah bikin di satu video itu, memang rasanya sangat jarang sekali untuk perumahan yang range harga mulai dari 300 juta sampai 400 jutaan itu sudah include dengan fasilitas-fasilitas seperti kolam renang maupun clubhouse yang bisa diaplikasikan sebagai sport center ataupun function hall gitu ya. Iya. Benar ya Pak Midi ya? Iya betul. Dari segi harga, biasanya Pak Midi kalau sudah sangat premium seperti itu, range harga yang developer kebanyakan menjual itu gimana Pak Midi? Pasti sangat tinggi karena Oh. kolam renang ya, showdown playground, clubhouse itu bukan sesuatu yang murah ya untuk dibuat. Dan biasanya yang punya fasilitas seperti ini adalah perumahan-perumahan yang skala besar Oh. ya, yang jumlah komunitas atau penduduknya itu banyak. Sedangkan Casablanca Residence, bayangkan kita hanya 163 rumah dengan 6 komersil ya, jadi 169. Jadi penghuninya itu sangat ideal, artinya Ideal. tidak akan terjadi keramaian yang Sumpek ya istilahnya sumpek ya yang Pak luar Midi. biasa. Dan di dalamnya sudah kita siapkan
ya fasilitas kolam renang yang hanya boleh digunakan oleh penghuninya, bukan untuk umum ya. Kemudian clubhouse-nya untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk children playground-nya untuk anak-anak bisa main dan berkumpul. Yang lebih lagi ada 11 taman kita siapkan untuk sarana rekreasi keluarga. Green living concept. Green living Ya, concept. betul. Termasuk masjidnya nanti kita akan buat sekelilingnya depan, belakang, kanan, kiri itu ada taman ya. Sehingga sholatnya itu sangat khusyuk karena dikelilingi oleh oksigen yang banyak ya. Jadi nuansa mountain view yang tadi Yuli sampaikan ya, itu adalah pemandangan yang udah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita juga bikin sentuhan dalam konsep juga. Jadi dalam jarak dekat ya, sekeliling kita penuh dengan tanaman yang indah, dan pemandangan jauhnya adalah pemandangan gunungnya. Jadi sangat ideal ya Casablanca sebagai solusi keluarga muda yang hidup dengan stres, dengan lingkungan yang stres. Kita pastilah kemacetan pasti akan tambah parah. Kemudian keramaian ya akan semakin parah ya, sehingga kenyamanan seperti ini adalah bagaikan ya surga tersembunyi yang kita harus raih gitu, yang kita harus dapatkan karena stok unitnya sangat terbatas. Kita udah sampai ke tol ya. Kita udah oke, nggak terasa sambil ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Sarmidi, dengan Bu Yuli, kita ternyata udah sampai hampir memasuki gate tol Baranangsiang Jagorawi, teman-teman. Oke. Tadi seperti yang Pak Sarmidi sampaikan ya, untuk clubhouse kemudian kolam renang itu ya karena saya tahu betul ketika searching gitu ya, untuk perumahan yang dengan harga 300 sampai 400 jutaan jarang sekali teman-teman, hampir tidak ada yang menginkludkan fasilitas-fasilitas kolam renang dan clubhouse. Kemudian ada satu lagi komersil area, teman-teman. Komersil area ini betapa memudahkan sekali untuk pembeli Casablanca Residence yang menghuni Casablanca Residence dalam hal penyediaan kebutuhan sehari-hari, begitu ya Pak Sarmidi ya? Betul, komersil area adalah pendukung yang terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan harian. Ya, jadi kalau butuh apa-apa itu nggak mesti harus ngeluarin mobil, nggak usah macet segala macam ya, sehingga sangat nyaman, cukup dengan jalan kaki ke depan atau naik sepeda ke depan ya, sudah bisa ada minimarket ya, kemudian ada ATM center ya, kemudian untuk bisa belanja apa-apa yang terdekat ya sudah dilengkapi oleh komersial area. Kecuali memang kita punya rencana dan keinginan untuk rekreasi jauh gitu ya, atau silaturahmi ke keluarga tempat jauh baru mengeluarkan kendaraan. Jadi ini sangat memudahkan kita tahu rumah Casablanca Residence adalah rumah yang sangat ideal untuk beristirahat dan kebutuhan apa-apa yang mendasar juga sudah ada di komersial area. Keren sekali. Oke, thank you teman-teman yang udah bergabung. Thank you juga buat Pak Sarmidi atas pemahamannya yang di-share kepada kita semua. Kemudian ini kita udah mau tap tiket nih. Nanti kita coba hitung estimasinya ya dari Casablanca Residence. Buat teman-teman yang baru gabung, esensi dari siaran kita hari ini adalah kebetulan kita sedang ada jadwal akad beberapa konsumen kita di Cawang ya, di Jakarta. Jadi pas banget untuk kita langsung direct studi ya, tentang seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakses lokasi Casablanca Residence ke gerbang tol Jagorawi, tepatnya di Baranangsiang, pusatnya kota Bogor. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru join atau yang belum sempat lihat percakapan kita, yang belum sempat nonton percakapan kita karena mungkin aktivitas pekerjaan di hari efektif pagi ini, nanti hasil siaran langsungnya akan kami bagikan ya, akan kami bagikan di feednya Instagram official office Casablanca Residence.
Thank you Pak Sarmidi sekali lagi. Sampai ketemu, sampai ketemu di Ya, sampai lokasi ketemu di Pak ya. lokasi Jangan lupa Casablanca visit Bu Yuli. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.